Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang minyak bumi dan bensin. Sebelumnya, perkenalkan saya Lauzbadur Rahma, absen 9. Saya Nasir Cantika Dawiyinsa, absen 15. Saya Intan Jakirana, absen 17. Saya Fidel Razuro Felix Simatana, absen 13. Saya Fahri Aditya Zahri, absen 11. Minyak bumi adalah suatu campuran cairan yang terdiri dari berjuta-juta senyawa kimia. Paling banyak adalah senyawa hidrokarbon. Senyawa ini terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil tumbuh-tumbuhan dan hewan. Minyak bumi merupakan komoditas hasil tambang dengan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama sebagai sumber energi. Bahan bakar mulai dari LPG, bensin, solar, hingga kerosin, serta material seperti lilin, parafin, dan aspal, serta berbagai reagen kimia yang dibutuhkan untuk pembuatan plastik, karet sintetis, deterjen, obat-obatan, dan lainnya dihasilkan dari minyak bumi. Nah, kali ini kita akan ulas mengenai minyak bumi mulai dari proses pembentukan minyak bumi, komposisi, sampai pengolahannya. Sobat yang sudah duduk di kelas 11 MIPA tentunya tidak asing lagi dengan pembahasan ini. Mari kita bahas bersama-sama. 1. Minyak bumi dan gas alam. Tahukah kamu bagaimana proses minyak bumi? Minyak bumi terbentuk dari jasad renik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang sudah mati. Jasad renik tersebut kemudian terbawa air sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun, temperatur tinggi dan tekanan oleh lapisan di atasnya, jasad renik berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Lumpur yang bercampur dengan jasad renik tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen yang berpori. Sedangkan bintik minyak dan gas bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap atau trap yang merupakan batuan kedap. Pada daerah perangkap tersebut, gas alam, minyak, dan air terakumulasi sebagai dekomposisi minyak bumi. Rongga bagian atas merupakan gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di atas deposit air. Apa saja komposisi minyak bumi? Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar atau sekitar 90% hingga 97% terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Gas alam sebagian besar terdiri dari alkana suku rendah atau C1 sampai C4 dengan metana sebagai komponen utamanya. Selain alkana, juga terdapat gas lain seperti CO2, O2, N2, H2S, ataupun gas mulia seperti helium dalam jumlah yang sangat sedikit. Di samping, merupakan komposisi molekul hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi berdasarkan beratnya. Secara umum, proses pengolahan minyak bumi dilakukan melalui dua tahap, yaitu yang pertama, desalting. Desalting merupakan proses pengolahan untuk menghilangkan kotoran atau garam yang tercampur dalam minyak mentah. Pada proses desalting, minyak mentah dicampur dengan air agar mineral-mineral yang ada di dalam minyak mentah larut. Selain itu, pada proses ini ditambahkan senyawa asam dan basa ke dalam minyak mentah untuk menghilangkan senyawa-senyawa non-hidrokarbon. Selanjutnya, minyak mentah yang telah mengalami proses desalting dialirkan ke tangki pemanas untuk diuapkan. Uap minyak mentah ini selanjutnya dialirkan ke menara distilasi untuk proses lebih lanjut. Yang kedua, yaitu distilasi bertingkat. Distilasi bertingkat merupakan proses pemisahan komponen-komponen penyusun minyak mentah berdasarkan perbedaan titik didih. Proses distilasi diawali dengan memanaskan minyak mentah hingga suhu 350 derajat Celcius di dalam tanur. Selanjutnya, minyak mentah panas tersebut dipompa ke dalam kolom fraksinasi di bagian flash chamber. Proses di menara fraksinasi ini dibantu dengan pemanasan steam untuk menjaga suhu dan tekanan dalam kolom agar stabil. Pada proses ini, sebagian minyak akan menguap dan bergerak melalui bubble cups, dan sebagian uap akan mencair. Uap yang tidak mencair akan terus naik dan akan mencair sedikit demi sedikit sesuai titik didihnya pada pelat-pelat yang ada di atasnya. 2. Bensin dan dampak pembakaran bahan bakar. A.
Bensin. Bensin adalah campuran isomer-isomer heptana C7H16 dan oktana C8H18. Sebanyak 10% produk distilasi minyak mentah berupa bensin dengan rantai tidak bercabang. Bensin merupakan fraksi minyak bumi yang jumlahnya relatif sedikit. Oleh karena itu, selain melalui proses distilasi bertingkat minyak mentah, bensin juga diperoleh melalui proses kertakan. Kertakan merupakan pemutusan hidrokarbon yang mempunyai rantai panjang menjadi hidrokarbon berantai pendek. Kualitas bensin. Ukuran kualitas pembakaran bensin dinyatakan dengan bilangan oktan. Bilangan oktan adalah bilangan hasil perbandingan antara nilai ketukan bensin terhadap nilai ketukan dari campuran hidrokarbon standar, yaitu N-heptana dan isooktana. Nilai bilangan oktan ditetapkan 0 untuk N-heptana karena mudah terbakar dan 100 untuk isooktana karena tidak mudah terbakar. Bilangan oktan bensin dapat ditingkatkan dengan beberapa cara berikut. 1. Memperbanyak kadar isooktana dalam bensin. 2. Menambahkan zat aditif ke dalam bensin seperti etanol. 3. Perengkahan termal yang menghasilkan heksena. 4. Mengubah bentuk struktur senyawa hidrokarbon dari rantai lurus menjadi bercabang atau reforming. 5. Menghubungkan hidrokarbon rantai pendek menjadi hidrokarbon berantai lebih panjang atau polimerisasi. Berikut merupakan fraksi-fraksi minyak bumi. Fraksi gas, jumlah atom C 1-4 kurang dari 30. Kegunaan bahan bakar kompor gas, bahan bakar gas, sumber hidrogen, dan umpan proses petrokimia. Fraksi petroleum ether, jumlah atom C 5-6 30-90. Kegunaan pelarut dan dry cleaning. Fraksi bensin, jumlah atom C 5-12 35-100. Kegunaan bahan bakar kendaraan bermotor, bahan bakar penerbangan bermesin piston, dan umpan proses petrokimia. Fraksi nafta, bensin berat, jumlah atom C 6-14 70-150. Kegunaan zat aditif besar bensin, bahan dasar pembuatan senyawa kimia petrokimia. Fraksi kerosin, minyak tanah dan aftur, jumlah atom C 12-16 170-250. Kegunaan bahan bakar rumah tangga dan mesin jet. Fraksi solar dan minyak diesel, jumlah atom C 14-25 200-250. Kegunaan bahan bakar mesin diesel dan industri. Fraksi pelumas oli, jumlah atom C 18-30 250-300. Kegunaan pelumas. Fraksi parafin, jumlah atom C lebih besar dari 20 lebih dari sama dengan 350. Kegunaan lilin. Fraksi residu atau aspal bitumen, jumlah atom C lebih dari 35 lebih dari 500. Kegunaan pengeras jalan raya, bahan pelapis anti bocor, dan bahan bakar boiler atau mesin pembangkit uap panas. Dampak pembakaran bahan bakar. 1. CO. Mengurangi jumlah oksigen dalam darah, mengakibatkan gangguan berpikir dalam jumlah kecil, jantung bekerja lebih berat, dan dapat mengakibatkan pingsan bahkan kematian. 2. NOx. Menimbulkan gangguan jaringan paru-paru sehingga melemahkan sistem pertahanan paru-paru, meningkatkan resiko terkena asma, dan menimbulkan infeksi saluran pernapasan. 3. Hc. Mengganggu pembentukan sel darah merah, menyebabkan tekanan darah tinggi, menurunkan tingkat kecerdasan anak dan perkembangan mental anak, kelahiran prematur, serta mengganggu reproduksi pada pria. 4. PB. Mengakibatkan iritasi mata, batuk, rasa kantuk, bercak kulit, leukemia, kanker paru-paru, dan perubahan kode genetik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.